Sebuah buku harian dengan kunci perak menangkap mata Hao-Ren. Gadis ini terlalu bosan di kelas sehingga dia menulis sebuah buku harian. Dengan buku harian itu di tangannya, Hao-Ren ragu-ragu apakah sebaiknya dia membuka dan membacanya. Kunci dekoratif kecil itu tidak ada apa-apanya di matanya. Apakah dia menjelek-jelekanku di buku hariannya? Hao-Ren penasaran. Atau apakah gadis ini jatuh cinta pada seseorang? Hao-Ren mempunyai firasat buruk tentang hal itu. Buku harian itu pastinya berisi rahasia-rahasia kecil Zhao Yanzi seperti orang-orang dan hal-hal yang dia benci dan sukai. Akan menarik untuk mengetahuinya. Setelah dipikirkan kembali, Hao-Ren menyingkirkan buku harian itu. Lagi pula, sangat tercela mengintip buku harian Zhao Yanzi. Jika tidak dikunci, aku pasti akan membacanya. Hao-Ren menurunkan kepalanya dan melanjutkan memeriksa laci itu. Dia menemukan 2 komik seukuran telapak tangan, 1 novel romantis berukuran saku, sebuah majalah hiburan, dan sebuah panduan horoskop dan cinta. Zhao Yanzi membaca barang-barang seperti ini di kelas. Tidak heran, nilai gadis ini buruk. Hao-Ren membalik-balikkan novel romantis dan segera kehilangan ketertarikannya setelah menemukan bahwa novel itu sebuah cerita klise tentang seorang pria tampan dan gadis cantik. Dia membuka panduan horoskop dan cinta dan menemukan beberapa isinya ditandai dengan pulpen. Gadis sepertinya benar-benar mempercayai hal seperti ini, pikirnya. Karena dia menemukan begitu banyak rahasia kecilnya, Hao-Ren mengulurkan tangannya ke sudut laci, berusaha menemukan lebih banyak. Snap! Tiba-tiba sesuatu menggigit jari Hao-Ren. Au! Dia berteriak kesakitan luar biasa. Teriakannya memotong pidato Luo Ying, dan wajah Luo Ying berubah sangat marah. Namun, dia mengendalikan keinginannya untuk mengusir Hao-Ren keluar. Lagi pula, dia ada di sini untuk mewakili orang tua Zhao Yanzi, dan seorang wali kelas harus mengendalikan ketenangannya. Hao-Ren menarik tangannya yang gemetar dari laci meja, dan sebuah perangkap tikus menempel dengan kuat di jari-jari tangan kanannya. Jari-jarinya mulai membengkak sedikit. Dengan tangan kirinya, Hao-Ren membuka jebakan itu dan menemukan selembar kertas menempel di sana. Paman Bao, kau mati jika kau berani menyentuh barang-barangku. Hao-Ren menggertakkan giginya dan mendorong perangkap tikus itu dan barang-barang lainnya kembali ke laci. Dia tahu dia telah masuk ke dalam perangkap Zhao Yanzi. Dia tidak mengira Zhao Yanzi akan cukup berani untuk menyembunyikan perangkap tikus yang sangat kuat di sana. Dengan gemetar dan menggosok jari-jarinya yang merah dan bengkak, Hao-Ren begitu marah dia terdorong untuk membuka dan membaca buku hariannya. Akan tetapi, dia berpikir mengenai perangkapnya dan memutuskan tidak melakukannya. Di podium mengajar, Luo Ying terbakar amarah semenjak dia melihat perubahan ekspresi Hao-Ren dan perilakunya yang aneh. Zhao Yanzi cukup menyulitkannya, dan sekarang bahkan sepupu Zhao Yanzi yang datang ke pertemuan orang tua dan guru juga mengganggunya. Pemuda ini sama sekali belum diam. Dia pasti seorang pelajar yang buruk yang tidak bisa masuk ke universitas papan atas, pikirnya. Dalam pikirannya, Hao-Ren hanya seorang pelajar kelas 12. Dia tidak tahu orang yang disebut sepupu dari Zhao Yanzi sebenarnya adalah seorang mahasiswa Universitas Lautan Timur, universitas terbaik di kota Lautan Timur. Poin utama dari pidatoku adalah mendorong Anda lebih memperhatikan pelajaran anak-anak Anda dan tidak mengabaikan mereka saat Anda fokus pada pekerjaan.
Dengan Hao-Ren yang gelisah di bawah tatapan matanya, Luo Ying tidak berminat untuk memberikan pidato yang panjang. Sekarang aku akan mengumumkan nilai ujian tengah semester. Aku akan membacakan nama-nama 20 murid teratas di kelas kami dan membagikan rapor pada 23 murid yang tersisa. Mendengar pertemuan itu telah mencapai topik utama, Hao-Ren mengumpulkan pikirannya dan melihat ke arah Luo Ying. Menilai dari reaksi Zhao Yanzi, dia pasti salah satu dari murid yang akan mendapatkan rapor, pikir Hao-Ren. Para orang tua lain terlihat agak gugup. Mereka akan merasa bangga dan terhormat jika nilai anak mereka dibacakan keras-keras di kelas, dan mereka akan malu jika mereka mendapatkan rapor karena setiap orang tahu anak mereka tidak baik dalam pelajarannya. Sujiani, dia peringkat nomor 1 di kelas kami dan nomor 2 di seluruh tingkat 8. Nilai totalnya 798, Matematika 92, Mandarin 87, Inggris 96, Kimia 86, Fisika 88, Sejarah 84, Geografi 87, Biologi 88, Politik 90, Luo Ying mengumumkan nilai semua tes. Semua orang tua cemburu dengan nilai-nilai ini. Tidak diragukan, wanita dengan ekspresi bahagia yang duduk di baris ketiga adalah Ibu Sujiani. Sheng Ming, dia peringkat nomor 2 di kelas kami dan nomor 6 di seluruh tingkat 8. Nilai totalnya adalah 776, Matematika 90, Mandarin 85. Saat mendengar nama dan nilai ini, seorang pria paruh baya dengan untaian rambut putih yang duduk di 2 baris terakhir terlihat senang. Semakin banyak orang tua yang mengeluarkan desahan lega ketika Luo Ying terus mengumumkan nilai dari 20 murid teratas. Saat dia mengumumkan murid yang ke-15, pria yang duduk di sebelah Hao-Ren begitu senang sehingga dia bergumam, "Ya," dan mengayunkan tinjunya karena lega. Kemudian, dia mengangguk minta maaf pada Hao-Ren karena ledakan kesenangannya. Luo Ying mengabaikan reaksi orang tua tersebut dan melanjutkan membaca, 11 Huan, peringkat nomor 16 di kelas kami dan nomor 42 di seluruh tingkat 8. Murid ini bagus dalam mata pelajaran yang penting, tetapi mata pelajaran minor menurunkan nilai keseluruhan. Itulah mengapa Anda sebagai orang tua harus tidak hanya memusatkan perhatian pada mata pelajaran utama. Hao-Ren telah kehilangan semua harapan dan bersiap-siap untuk menerima rapor saat Luo Ying membaca, Zhao Yanzi. Dia peringkat nomor 17 di kelas kami dan nomor 43 di seluruh tingkat 8. Nilai totalnya adalah 725, Matematika 89, Mandarin 91, Inggris 80, Kimia 81, Fisika 82, Sejarah 77. Luo Ying membacakan nilainya tanpa ekspresi, tetapi Hao-Ren begitu senang karena dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa nilai Zhao Yanzi tertukar dengan nilai murid lain, pikir Hao-Ren. Setelah membacakan nilai Zhao Yanzi, Luo Ying menambahkan, Zhao Yanzi mendapatkan kemajuan terbesar kali ini. Dia melompat dari tempat ketiga terakhir ke nomor 17 di kelas kami, dan peringkatnya dari seluruh kelas melompat dari nomor 306 ke nomor 43. Hao-Ren tercengang. Sekarang, dia merasa yakin dia tidak salah mendengar. Luo Ying benar-benar mengumumkan nilai-nilai ujian tengah semester Zhao Yanzi. Meski dia tahu Zhao Yanzi sedikit menyontek,
lompatan besar dari nomor 306 sampai ke nomor 43 di luar harapannya yang terliar. Mengabaikan ekspresi yang jelas pada wajah Hao Ren, Luo Ying berkata padanya dengan nada datar, "Aku harap Zhao Yanzi akan melanjutkan kinerja yang baik, dan aku berharap Anda dapat memberitahu orang tuanya bahwa aku berharap mereka akan melanjutkan usaha baik mereka dengan Zhao Yanzi." Merasakan diabaikan oleh wali kelas, Hao Ren membalas dalam pikirannya, "Hei, itu terutama karena usahaku sehingga Zhao Yanzi memperoleh kemajuan yang hebat." Tentu saja, Luo Ying tidak dapat membaca pikirannya. Baginya, Hao Ren hanyalah seseorang yang dikirim oleh orang tua Zhao Yanzi untuk memperoleh nilainya. Dia melanjutkan membaca nilainya. Orang tua yang nilai anak-anaknya yang tidak diumumkan terlihat malu saat wali kelas menyerahkan rapor pada mereka. Baru saja Hao Ren berpikir pertemuan telah berakhir, Luo Ying kembali ke mimbar dan mengumumkan, "Aku cukup berbicara tentang pentingnya dan mendesaknya untuk lebih memperhatikan pelajaran murid, dan aku telah mengumumkan nilainya." Bagian terakhir dari pertemuan ini tentang masalah cinta monyet. Seperti Hao Ren, semua orang tua lain telah mengemas barang-barang mereka, menaikkan kepala mereka mendengar perkataannya. Sekarang aku akan memanggil beberapa nama, dan orang tua dari murid-murid ini harus menunggu di kelas untuk pembicaraan khusus. Orang tua yang lain bebas untuk pergi. Luo Ying melihat ke sekeliling kelas dan mengumumkan, yang pertama adalah Zhao Yanzi. Hao Ren menggigil mendengar pengumuman yang dibuat oleh Luo Ying, sang wali kelas. Kegembiraan yang dia rasakan sebelumnya menghilang. Cinta monyet? Zhao Yanzi? Kenapa dia menghubungkan kata-kata ini? Pikirnya. Luo Ying menyebutkan beberapa nama lagi, dan beberapa orang tua menunjukkan wajah yang terkejut, bingung dan gugup. Orang tua yang lain merasa lega saat mereka tidak mendengar nama anaknya, dan mereka berpamitan pada Luo Ying sebelum satu demi satu pergi. Pada akhirnya, hanya ada 6-7 orang tua yang tinggal di kelas, saling melihat dengan malu. "Silakan keluar bersamaku," kata Luo Ying sambil melambaikan tangan pada Hao Ren dan menunjukkan jalannya. Hao Ren sangat gugup. Dia merasa seperti dia masih di sekolah tinggi dan dipanggil oleh wali kelas untuk pembicaraan khusus di luar. Akan tetapi, dia melakukan hal ini untuk Zhao Yanzi kali ini. Luo Ying menutup pintu di belakang mereka saat mereka berada di koridor, dan dia berbalik pada Hao Ren dan berkata, "Aku seharusnya mengatakan hal ini pada orang tuanya, tetapi aku akan membiarkan Anda mengirimkan pesan ini karena mereka tidak punya waktu untuk datang ke sini." Hao Ren mengangguk sementara mempertahankan pandangan serius di wajahnya. "Anda tahu hal ini sangat umum bagi anak sekolah menengah untuk mengalami cinta monyet, dan orang tua menjadi kurang konservatif akan isu ini daripada sebelumnya. Namun, sebagai wali kelas mereka, aku masih berpikir bukan ide bagus untuk berkencan saat mereka masih begitu muda di sekolah." Luo Ying berkata. Aku tahu. Hao Ren mengangguk dan segera bertanya, apakah dia berkencan dengan seorang anak laki-laki dari kelas? "Bukan seorang, ada beberapa." Luo Ying menjawab dengan serius. "Beberapa?" Meski Hao Ren telah siap, jawabannya masih mengejutkannya. Mulutnya menganga lebar, kepalan tinju bisa muat di sana. "Ya, beberapa." Luo Ying mengangguk dan melanjutkan, "Ada pria-pria yang memberikan surat cinta padanya setiap saat,
dan mereka berkisar dari kelas 7 sampai kelas 9. Bahkan beberapa pria dari Departemen Sekolah Tinggi kami juga mengirimkan surat-surat cinta juga. Kita sungguh-sungguh harus membahas pentingnya masalah ini. Surat-surat cinta. Hao-Ren tertegun sebelum menjadi relaks lagi. Hao-Ren berpikir, wali kelas seperti apa dia? Aku sudah ketakutan setengah mati hanya karena kamu tidak menyelesaikan kalimatmu. Zhao Yanzi adalah murid yang paling populer di sekolah menengah Ling Zhao ini. Dia pelari tercepat, dan banyak anak laki-laki yang jatuh hati padanya. Dia menerima beberapa surat cinta setiap hari, dan beberapa anak laki-laki muncul di kelasnya untuk mencarinya. Ini pengaruh yang buruk? Luo Ying terus berbicara dengan wajah yang galak. Hao-Ren merasa sedikit iri mengetahui betapa populernya Zhao Yanzi di sekolah. Dia memikirkan tentang pria yang berusaha mengejarnya dari semua tingkat dan kelas dan dengan ragu-ragu bertanya, tetapi apakah dia melakukan sesuatu dengan pria-pria itu? Wali kelas menjawab dengan tangannya terlipat, belum. Tetapi Anda harus ingat betapa cepat pemikiran gadis-gadis berubah. Terutama di umur ini, sulit terus menolak jika ada seorang anak laki-laki tampan mengejarnya. Ditambah lagi, Zhao Yanzi seorang gadis yang ramah dan ceria. Hati Hao-Ren seperti melesak ketika Luo Ying terus bicara. Dia sama khawatirnya tentang situasi ini seperti orang tuanya jika mereka tahu hal ini. Zhao Yanzi lincah, cantik, dan hebat dalam olahraga di sekolah. Semua ini membuatnya populer. Bahkan murid sekolah tinggi mengejarnya. Tidak heran nilainya selalu buruk, terlalu banyak gangguan, pikir Hao-Ren. Jadi, Anda harus memberitahukan orang tuanya untuk memperhatikan anak perempuannya. Nilai-nilainya akhirnya meningkat dan mereka tidak bisa membiarkan hal seperti ini menghalangi pelajarannya. Luo Ying melanjutkan. Nona Luo, bisa aku bertanya satu hal lah? Bagaimana Zhao Yanzi menghadapi semua surat-surat cinta itu? Hao-Ren bertanya sambil jantungnya berdebar kencang. Dia cukup jelas mengenai mereka. Dia selalu melemparkannya langsung ke keranjang sampah tanpa membacanya. Luo Ying menjawab. Tetapi beberapa pria tidak mau menyerah. Mereka akan datang ke kelas kami saat istirahat atau menemuinya di lapangan olahraga selama pelajaran olahraga. Murid sekolah atas bahkan langsung mengajaknya keluar sendiri, dan tidak banyak yang kami, sebagai guru di Departemen Sekolah Menengah, bisa lakukan. Hanya guru sekolah tinggi mereka yang bisa mendisiplinkan mereka, Luo Ying melanjutkan. Hao-Ren semakin lama semakin marah melihat betapa mengganggunya para pria itu. Mereka tidak mau menyerah walaupun Zhao Yanzi telah menunjukkan dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Apa mereka benar-benar berpikir tidak seorang pun dapat mendisiplinkan mereka hanya karena mereka sudah di sekolah tinggi? Apa mereka benar-benar percaya mereka dapat membuat gadis-gadis sekolah menengah berkencan dengan mereka karena mereka berasal dari keluarga kaya? Pikir Hao-Ren. Kemudian, Hao-Ren berpikir kembali pada topik yang didiskusikan selama makan malam di rumah Zhao Yanzi dan menyadari Zhao Yanzi tidak pernah menyebutkan hal ini pada orang tuanya. Dia mungkin tidak mau membuat mereka khawatir. Itu semua yang hendak aku katakan. Aku masih harus berbicara dengan orang tua lain secara pribadi, dan aku sebaiknya tidak membuat mereka menunggu. Sebagai penutup, aku senang dengan peningkatan nilai Zhao Yanzi, tetapi kita masih harus memperhatikan kehidupan romantisnya. Pria di usia ini tidak dewasa,
dan mereka sebagian besar bermain-main saat mengejar gadis-gadis. Meskipun Zhao Yanzi bukan murid yang paling berkelakuan baik di kelas, kita masih harus memastikan dia tidak mendapatkan gangguan dari anak-anak laki-laki, bukan? Luo Ying menambahkan. Aku mengerti, Hao Ren mengangguk dengan serius. Dia masih mengkhawatirkan Zhao Yanzi meskipun dia tidak melihatnya sebagai pacarnya. Hao Ren tidak senang mengetahui anak laki-laki di sekolahnya mengganggunya. Luo Ying mengangguk kepadanya dan berjalan kembali ke kelas. Dia memanggil orang tua yang lain. Saat itu di luar sudah gelap saat Hao Ren berjalan menuruni tangga. Dia mencapai pintu gerbang depan sekolah melalui jalan yang sunyi dan menaiki bis terakhir hari itu. Bis itu akan membawanya langsung ke rumahnya di pantai. Hao Ren menghubungi Zhao Hongyu dalam perjalanan pulang untuk menceritakan tentang hasil tengah semester Zhao Yanzi. Dia tahu Zhao Hongyu pasti menunggu teleponnya. Benar saja, dia begitu senang setelah mengetahui tentang nilai Zhao Yanzi. Dia mengundang Hao Ren datang esok hari untuk makan malam setelah memastikan dia tidak salah mendengar nilai dan peringkatnya. Dia ingin berterima kasih pada Hao Ren untuk kesabarannya dan melalui bimbingannya dengan makanan yang enak. Hao Ren dapat mendengar suara Zhao Yanzi melalui telepon. Dia mengatakan hal-hal seperti, "Itu semua hasil kerja kerasku sendiri, dan tidak ada hubungan dengannya." Sepertinya Zhao Yanzi menunggu panggilan telepon ini karena dia juga khawatir tentang hasil ujiannya. Nilai-nilainya telah sangat jauh meningkat kali ini, jadi dia mungkin bersikap sombong saat Hao Ren pergi ke sana. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan, Hao Ren telah memutuskan tidak membiarkan Zhao Hongyu tahu tentang surat-surat cinta itu. Bukan Zhao Hongyu yang dia khawatirkan tetapi paman ketiga Zhao Yanzi. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin dengan impulsif akan meledakkan sekolah itu. Sehingga Hao Ren menyembunyikan informasi ini dari orang tuanya. Dia menghembuskan napas lega setelah menutup telepon. Dia melihat ke atas langit yang gelap dan berpikir pada dirinya sendiri, apa sebaiknya aku memberikan pelajaran pada anak laki-laki yang gigih itu, jika aku mendapat kesempatan.